Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya berita yang saat ini kita lihat di media sosial, jeritan-jeritan dari para korban yang meninggal sempat teriak-teriak dan menjerit meminta tolong bantuan untuk menolongnya. Namun lagi-lagi takdir kematian itu siapapun pasti akan menimpa pada siapapun. Hampir lagi kematian korban yang berada, korban kebakaran yang ada di Glodok meminta tolong. Saya kira bukan 1, 2, 3, jeritan-jeritan itu pasti banyak. Dan ini menjadi sesuatu yang memang akan terjadi hal-hal sesuatu di luar nalar katakanlah. Karena soyogianya ketika orang itu meninggal kayaknya mati jasad. Ruh dan jiwanya itu pasti ada. Masih ada di dalam keadaan di situ meskipun udah dikubur katakanlah. Ada teriakan itu yang kita lihat, kita saksikan itu sangat terenyuh di hati kita. Ada rasa gimana ya melihat orang bagaimana posisi kita di posisi dia gitu, minta tolong teriak-teriakan tapi nggak ada yang menolongin, api berkobar kencang melahap dirinya dan nggak sempat untuk ditolong. Nah, artinya kematian itu pun pasti tiba-tiba akan menghampiri kita. Apakah itu bisa dibilang jin atau setan atau arwah korban yang teriak itu seperti apa, Pak Ustaz? Iya. Kulir ruh katakanlah. Yas'alunaka 'anir ruh kulir anfal itu di situ disebutkan yas'alunaka 'anir ruh. Artinya katakanlah ya Muhammad kalau mereka bertentang tentang ruh itu urusan Allah. Min amri Rabbi, ruh itu urusan aku kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau gentangan mah kagak kayaknya, kan tetapi jiwanya mungkin. Artinya ketika mereka teriak-teriak, siapa yang memang bisa menyerupai itu bangsa jin. Nah, menjadi hal mistis. Nah, ini dikembangkan atau digoreng. Dan ini tidak dipungkiri hal berita ini pasti ada. Ya jin-jin ini memanfaatkan sikon yang seperti ini, memanfaatkan dalam arti kata ketika kematian anak Adam, maka menjadi mistis bangsa jin ini menyerupai daripada teriak-teriakan itu pula. Karena bagaimanapun kejadian yang dialami oleh korban sebelum merenggut kematian nyawanya itu sempat teriak-teriak. Dan orang yang begini kan syahid selama dia tidak melakukan kemaksiatan dalam kepergiannya, dalam pergaulan lingkungannya. Nah, orang yang mati seperti ini ketika dia keluar rumah mencari nafkah untuk ibunya, anaknya, istrinya itu mati syahid. Mati syahid, mati mulia di hadapan Allah selama pergaulan lingkungan tempatnya tidak maksiat, insya Allah. Ketika ada korban yang meninggal dunia itu, Pak Ustadz, arwahnya itu seperti apa sih Pak Ustadz? Apakah langsung? Ya, ini kan belum ditemukan ya, artinya ruhnya ini jiwanya yang belum tenang. Jiwanya yang belum tenang. Kalau ruh ini udah kembali kepada Allah, kan udah terlepas dari jasadnya hancur, dimakan api, menjadi debu dan sebagainya. Tetapi jiwanya ini yang belum tenang. Artinya minta disempurnakan, pasti jiwanya ini bukan gentayangan ya. Artinya masih mencari, Penasaran. Iya, kembali kepada orang tuanya, dia teriak-teriak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang tenang. Nah, yang tenang nih, kalau yang tenang itu wafat husnul khatimah, tenang. Tapi kalau kematiannya dalam kondisi keadaan seperti itu, apa tenang? Belum tenang. Ruhnya udah tenang, jiwanya yang belum tenang, minta disempurnakan. Wallahu a'lam bishawab. Akan tapi ini telah terjadi pada masa Rasulullah. Nah, artinya apa? Jiwanya ada yang tenang. Tatmainul qulub, dengan jiwanya tenang, di hatinya kepergiannya karena kesyahidannya. Tapi kalau merenggut nyawa kematiannya itu karena kemaksiatan, jiwanya belum tenang. Lalu gimana mau ketenangan atau disempurnakan kalau dilihat dari kronologis berpulangnya para korban kan sebagian tubuhnya sudah hancur. Seperti apa itu sih arti kesempurnaan yang dimaksud? Ya, kesempurnaan itu lagi-lagi dia minta didoakan dari pihak keluarganya, orang tuanya, adik kandungnya, pamannya yang saudara ataupun kaum muslimin, kaum muslimat, barulah tenang. Oleh karena kita ketika melihat kejadian ini ataupun kita melihat publikasi media sosial ketika ini terjadi,
korban banyak, bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah khususan jamak tuh, dijamil muslimina wal muslimat wal mu'mina, disenang, dibahagia, didoakan, jangan ditonton doang, jangan dijadikan itu selfie dan sebagainya. Enggak. Orang Indonesia seperti ini yang ada doain, karena mereka itu butuh ketenangan jiwanya agar kembali kepada Allah dengan penuh ketenangan. Sempurnakan dengan apa? Dengan doa. Sekarang ini jiwanya saya yakin belum tenang, yang kembali ruh di hadapan Allah, tapi jiwanya belum tenang, minta didoakan. Tapi biasanya berapa lama sih terkait arwah-arwah seperti itu? Wallahu a'lam bishawab ketika bicara ruh. Kalau ruh mau udah kembali kepada Allah, tapi sini jiwanya. Ya berapa hari kan kita nggak tahu, tapi 40 hari ini sudah jadi mayat biasanya, tergantung kronologi kejadian dia kematiannya di mana, apakah kebakaran, musibah kebakaran, tabrak mobil, kereta, hancur jasadnya. Dan itu lagi-lagi tergantung dari safarnya dia, perjalanan dia, apakah dia maksiat. Untuk menyempurnakan hanya doa kepada mereka, keikhlasan daripada orang tuanya, kandungnya, keikhlasan daripada suaminya, keikhlasan daripada seluruh keluarganya untuk menerima dia dengan ketentuan takdir dalam musibah kebakaran. Insya Allah sempurna. Ustaz, ini maaf ya, ini yang korban kebakaran ini atau korban misalnya kecelakaan atau apapun, termasuk takdir atau qadarullah juga sih, atau gimana sih Ustaz? Ya, kematian itu tergantung bagaimana Allah menitipkan jasad, ruh, jiwa kepada manusia. Kalau kita logikanya gini, kita nyebrang, kita dikasih amanah, titipan amanah, ruh, jasad, jiwa kepada diri kita. Kalau kita nyebrang sembarang, ketabrak mobil nggak? Ketabrak mobil, ketabrak kereta kalau sembarangan. Tapi kalau berhati-hati maka kita selamat. Dengan apa? Dengan doa. Kalau kematian itu adalah urusan Allah, malaikat aja kagak tahu, dia hanya tugasnya mencabut nyawa. Nah kita yang masih hidup ini maka berhati-hati. Innamal a'malu binniyat, tergantung niat. Nah kalau kematian itu dia matinya di musola, lagi sholat, di masjid lagi zikir, lagi baca Al-Quran, lagi keadaan jihad fisabilillah, itu adalah ya ayatun nafsul irji'i ila rabbiki, maka dia kembali kepada Tuhannya setenang-tenang jiwa. Nah kalau kematiannya itu dalam kemaksiatan, melakukan sesuatu yang Allah nggak senang, Allah nggak ridho, yang Allah benci, jiwa tidak tenang. Hampir lagi kobaran api memakan tubuhnya, diteriak-teriak itu minta sempurnakan karena ulah daripada anak Adam melakukan dosa. Insya Allah yang digelodok itu yang katakanlah korban-korban yang wafat dalam musibah kebakaran, yakin selama dia tidak maksiat di situ, tidak berzina, tidak mabuk, tidak dugem dengan hal maksiat, insya Allah wafatnya husnul khotimah dan ruhnya pun sempurna. Kalau selama tidak maksiat, tapi lagi-lagi kalau digelodok yang kebakaran itu musibah yang besar kepada para korban yang banyak dalam kemaksiatan, tidak akan tenang jiwanya berdasarkan Quran dan hadis yang telah saya sampaikan.